Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan perkataan Tuhan dibacakan. Mari dengan hati, jiwa, dan postur tubuh yang pantas kita menerima anugerah firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 25. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau harus makin besar. Biarlah kami semakin hari semakin merelakan diri kami semakin kecil. Pimpin kami untuk mengerti bagian firman Tuhan ini yang penuh dengan misteri. Bukalah mata hati pikiran kami untuk menerima hikmat surgawi. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan hina dan dina ini, Tuhan, supaya hanya perkataan Tuhan dan kebenaran yang boleh Dia beritakan, dan hal-hal yang buruk yang berasal dari dirinya boleh dengan cepat dilupakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Siapa diri kita tidak akan terlihat ketika semuanya itu lancar. Kualitas dari emas dan perak tidak terlihat di luar api. Thomas A. Kempis dalam bukunya yang terkenal, Imitation of Christ, dalam chapter 11 dia mengutarakan sebuah kalimat yang penting. Saya akan terjemahkan langsung untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu memiliki banyak orang yang mengasihi kerajaan surgawinya. Tetapi hanya sedikit yang menanggung salibnya. Dia punya banyak orang yang menginginkan penghiburan, tetapi hanya sedikit yang rela untuk diuji. Dia mempunyai banyak orang yang ingin untuk berbagian dalam meja perjamuan, tetapi hanya sedikit yang ingin bersama-sama dengan dia berpuasa. Semua ingin menjadi bahagia bersama dengan dia, tetapi hanya sedikit yang ingin menderita bagi dia. Banyak mengikut dia di dalam pemecahan roti, tetapi hanya sedikit yang ikut dia untuk meminum cawan penderitaannya. Saya yakin surah tangkap isinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesulitan hidup akan menyingkapkan sebenarnya siapa diri kita yang sesungguhnya. Apakah surah orang yang ingin atau suka berdoa? Apakah surah orang yang mencintai Tuhan? Tidak terlihat di ruang ibadah, tidak terlihat apalagi di dalam acara-acara Bible Camp dan Retreat, saudaraku. Semua terlihat manis, semua terlihat
baik, semua ingin memuji Tuhan, ekspresinya luar biasa, plus lampu yang gemerlapan. Kita tidak bisa melihat sukacita ilahi, kasih yang sesungguhnya seseorang kepada Tuhan di dalam konteks-konteks seperti itu. Tetapi semuanya akan terlihat ketika kesulitan itu ada, ketika Anda tidak diwajibkan lagi ikut chapel, apakah Anda tetap merindukan memuliakan Dia? Ketika Anda tidak diwajibkan lagi untuk membuat tugas-tugas yang memaksa Anda untuk membaca Alkitab, memikirkan tentang Allah, apakah Anda masih memikirkan tentang Allah? Kesetiaan seorang suami tidak dilihat ketika dia berada, tidak terlihat ketika dia berada di dekat istrinya, bukan? Demikian pula kesetiaan sang istri tidak terlihat ketika sang suami ada di rumah, saudaraku, ataupun ada di dekatnya. Saudaraku, di sini kita belajar bagaimana seseorang menjadi semakin dewasa, bagaimana seseorang menjadi semakin memuliakan Allah. Kesadaran-kesadaran apa yang dibutuhkan untuk saudara dan saya untuk bisa memuliakan Allah lebih sungguh di dalam hidup ini? Dia harus makin besar dan saya harus makin kecil. Ini bukan kalimat biasa. Kalimat singkat, enak didengar, mudah dihafal, tetapi bukan kalimat yang keluar dari orang yang mengikut Tuhan ecek-ecek, saudara. Asal-asalan ikut Tuhan. Saudara perhatikan apa yang sedang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 3 ayat yang kelima, ketika Yohanes Pembaptis baru memulai pelayanannya, di sana dikatakan muncullah seorang bernama Yohanes Pembaptis. Dia memberitakan Injil Kerajaan Surga, memanggil semua orang bertobat, membaptis semua orang yang menyatakan diri ingin mengikut Tuhan. Dan kemudian dikatakan semua orang mengikut dia. Dalam Matius pasal 3 ayat yang kelima, kata yang dipakai adalah demikian. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, orang-orang elit, orang-orang yang hidup di sekitar bait Allah, saudaraku, yang selalu mendapatkan makanan-makanan rohani top quality. Mereka datang kepada Yohanes Pembaptis dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Yohanes Pembaptis menjadi sangat terkenal, orang-orang rela memberikan waktunya, uangnya, persediaan makanannya untuk berhari-hari mengikut Yohanes Pembaptis. Namun, dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, tadi kita tidak membaca, kita langsung membaca ayat 25, saudaraku. Saya bacakan demikian. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Salah satu basis dari pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, tadi disebutkan dalam Matius pasal 3, ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Maka muncullah konflik di dalam ayat 25 tadi yang kita baca. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan kau di seberang sungai Yordan, yang kau baptis itu, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi dia membaptis, ya, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi bahwa melepas tali kasutnya pun engkau tidak layak. Nah, sekarang dia ada dekat sini. Sekarang dia membaptis juga. Dan semua orang datang kepadanya. Semua orang, termasuk mungkin saudaraku ya, tetangga saya yang biasanya bersama dengan saya mendengarkan engkau Yohanes, sekarang dia tidak mau ikut kita lagi. Dia ikut Yesus. Kita kehilangan pengikut. Semua orang pergi kepada Yesus. Yohanes Pembaptis
mulai redup di mata manusia. Nah, kalau saudara dan saya berada dalam posisi Yohanes Pembaptis, sebut saja saudara seorang guru. Guru baru, muda, energik, ditempatkan di satu daerah di Indonesia ini. Anda disukai oleh banyak sekali murid karena pendekatan Anda yang kreatif. Dan murid-murid senang sekali bersama dengan Anda selama 1 tahun itu. Anda terpilih sekalipun sebagai guru baru ditempatkan ya oleh Yayasan Pelita Harapan. Saudara terpilih menjadi guru favorit, pilihan para murid, dibenci oleh guru yang lain. Biasanya. Nah kemudian setelah tahun berganti datanglah utusan dari TC yang lain, yang lebih muda, lebih kreatif dari Anda. Dan murid-murid yang tadinya selalu menyapa Anda, sekarang mulai menutup mulutnya. Sekarang dia jadi nomor 2. Dia kalah kreatif dengan guru yang baru, yang datang dari Jakarta, Karawaci. Siapa Anda sebenarnya akan terlihat justru pada saat masa-masa sulit itu tiba, bukan? Nah, saudaraku, tetapi heran sekali ketika kita melihat Yohanes Pembaptis ini. Kita bisa menerima, ya Yohanes Pembaptis memang dalam hidup ini ada kalanya engkau tidak selalu ada di atas. Hidup ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Terimalah kenyataan ini. Kita bisa terima kok Yohanes Pembaptis kalau dia kecewa terhadap pengikut-pengikutnya yang tidak lagi mengikut dia. Betul? Kita bisa terima, it's okay. It's okay to be number 2. Kita bahkan bisa terima kalau Yohanes Pembaptis sedikit dongkol dan mulai mengubah strategi pelayanannya, bereaksi terhadap situasi yang terjadi. Misalnya, siapa yang baptis dengan saya, tidak dengan Yesus, akan dapat free lunch. Makan siang gratis. Kalau engkau ikut aku akan memberimu banyak sekali fasilitas. Kalau kau jadi member malahan, privilege member, 3 bulan free all channel. Tapi waktu itu belum ada kabel TV. Kita bisa terima, ya normal lah. Bersaing itu ya kayak begitu. Tetapi herannya Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Aneh sekali. Yohanes Pembaptis itu sebenarnya kan manusia biasa seperti kita. Atau jangan-jangan kita yang kurang jadi manusia seperti Yohanes Pembaptis. Bagaimana respon seorang Yohanes Pembaptis? Bagaimana respon seorang yang melayani Tuhan yang dewasa terhadap tantangan pelayanan? Dan kita melihat bahwa akhirnya Yohanes Pembaptis menutup kalimat itu dengan kata, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Kalimat itu muncul di tengah-tengah kesulitan. Dan di tengah-tengah kesulitan itu pula Yohanes Pembaptis keluar sebagai emas yang semakin murni, telah teruji oleh api, bahwa dia semakin memuliakan Allah lebih dan lebih lagi. Saudara bisa baca dari ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Dia semakin meninggikan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Yohanes Pembaptis kok bisa seperti itu, sedangkan saudara dan saya susahnya bukan main, betul? Why? Apa? Bagian firman Tuhan ini menyingkapkan kepada kita minimal ada 3 kesadaran yang dimiliki Yohanes Pembaptis yang membedakan dia dengan para pengikutnya. Kesadaran yang pertama, saudaraku, adalah bahwa dia menyadari Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. It's not about me, it's all about Him. Ini bukan tentang aku, bukan tentang namaku, bukan tentang reputasiku, bukan tentang prestasiku. Bukan berarti semuanya itu tidak penting, tetapi itu bukan tentang aku. Life is not about me. Kalau saudara lahir, dibesarkan dan dimuridkan oleh film-film Disney, saudara harus bertobat hari ini.
Film-film Disney biasanya mempunyai asumsi dasar, biasanya, saudara. Yaitu bahwa kamu itu penting. Orang lain harus mengerti engkau. Mereka harus minta maaf kepadamu. Terimalah dirimu, karena engkau adalah satu-satunya yang kau miliki, dirimu sendiri. It's not about us. Alkitab tidak mengajarkan demikian. It's all about Him. Nah, saudaraku, perhatikan di ayat 27. Yohanes Pembaptis berkata, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Tuhan Yesus menyebutkan dalam Yohanes pasal 6, ayat 37 dan ayat 44, hal yang senada seperti ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Ayat 44, senada dengan itu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada orang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menarik orang itu kepada Yesus. Hal yang sama disadari oleh Yohanes Pembaptis. Tidak ada orang yang akan mengikut aku, mendengarkan, mendapatkan pelayanan-pelayananku jikalau Bapa tidak menariknya kepadaku. Paulus tampaknya juga menyadari hal ini. Dan 2 Korintus pasal 10. Dia berkata, apa yang aku punya yang aku tidak terima darinya. Ini kalimat penting sekali. Apa yang aku punya yang tidak diberikan kepadaku. Apa yang aku punya yang aku dapat dari diriku sendiri. Tidak ada, dia bilang. Apa yang aku punya ini semuanya adalah diberikan oleh Allah. Nah, saudaraku, ini adalah kesadaran yang membedakan saudara dan saya seharusnya dari dunia ini. Dunia berkata, it's all about me. Doksologi dunia. Bunyinya adalah sebab segala sesuatu adalah dari aku, oleh aku, kepadaku, bagikulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi bagi orang-orang yang melek rohani, melihat Allah yang begitu besar, kita tidak bisa tidak datang, tunduk, sujud kepadanya, seperti Paulus kita berkata. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah kesadaran yang penting, kesadaran yang mendasar, kesadaran yang mengubah hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis ketika memberi respons kepada para muridnya, dia tidak memberi respons untuk menyenangkan mereka. Yohanes Pembaptis tidak berkata, oh gitu ya, oke, terima kasih untuk concernmu, terima kasih untuk kepedulianmu, ayo kita adakan rapat, raker. Bagaimana mengubah strategi kita? Sehingga dia melibatkan pengikut-pengikutnya, sehingga pengikut-pengikutnya merasa puas. Dan semakin merasa puas, merasa dilibatkan, merasa ikut memiliki gerakan, maka mereka akan tetap bersama dengan Yohanes Pembaptis. Ujung-ujungnya adalah mereka mengikuti Yohanes Pembaptis. Tetapi heran sekali, Yohanes Pembaptis tidak berespons demikian. Dia justru memberikan respons sesuai dengan kehendak Allah, tetapi bertentangan dengan harapan dan ekspektasi para muridnya. Dengan kata lain, saudaraku, Yohanes Pembaptis tidak khawatir kehilangan pengikut. Karena dia tahu siapa yang sebenarnya bekerja di balik semuanya ini. Yohanes Pembaptis tidak takut tantangan karena dia tahu siapa yang mengizinkan semua tantangan ini datang kepadanya. Yohanes Pembaptis tidak overthinking terhadap masalah-masalah kehidupannya. Karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Orang-orang yang overthinking, over worry terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu, saudaraku, mereka tidak melihat Allah. Dan mereka melihat dirinya terlalu besar. Menganggap bahwa semuanya bergantung kepada dirinya.
yang sebenarnya itu adalah cara berpikir yang delusional. Tidak normal, tidak wajar. Lihatlah sekitar kita. Kita hanya satu di antara sekian ratus orang di ruangan ini. Kalau saudara zoom out lagi, saudara hanya satu di antara sekian ribu orang yang ada di UPH. Saudara zoom out lagi, saudara hanyalah satu di antara 280 juta penduduk di Indonesia. Saudara zoom out lagi, saudara hanya satu di antara 8 miliar penduduk di dunia ini. Saudara zoom out lagi, saudara hanya satu butiran debu di antara alam semesta yang begitu besar, yang tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Karena Allah yang lebih besar dari segala yang Dia ciptakan itu beserta dengan kita. Dahsyat bukan? Kelanjutan dunia ini tidak berada di pundak kita, demikian pula hidup kita. Saudaraku, mari berhenti menjadi orang yang angkuh dan sombong, tetapi merendahkan diri kepada Tuhan. Biarlah Dia semakin besar, aku semakin kecil. Saudaraku, Yohanes Pembaptis selalu mencari kehendak Allah, karena dia tahu Allah berada di dalam segala sesuatu. Saya teringat ketika saya bergumul untuk memutuskan langkah mana yang harus saya pilih ketika saya berada dalam persimpangan hidup. Ada banyak sekali persimpangan hidup yang saudara dan saya alami sepanjang hidup kita. Salah satu yang saya alami adalah ketika saya sudah menyelesaikan studi. Saya menyelesaikan studi S2 yang kedua ya, THM, Master of Theology itu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, what next? Studi lagi sampai S3 atau pulang ke Indonesia? Jawaban tidak selalu langsung diberikan saat itu juga, tetapi 1 tahun sebelum saya lulus, saya berkata kepada Tuhan, saya akan mempersiapkan diri, jaga-jaga siapa tahu Tuhan utus saya sampai S3. Maka saya mulai mengerjakan tesis sebaik mungkin yang saya bisa, mulai belajar apa yang namanya GRE, momok untuk orang-orang yang mau daftar PhD, saudaraku. Setengah mati, saudaraku. Sambil kerja, sambil ini, sambil itu, anak 1, istri puji Tuhan 1. Saudaraku. Akhirnya saya daftar di beberapa sekolah, saya masuk, diterima, ditolak banyak, diterima 2 tempat. Saya cari beasiswa yang paling besar dong ya. Maka saya masuklah di sana. Setelah itu 5 tahun saya menyelesaikan studi saya. Dan kemudian saya mulai bertanya lagi, Tuhan, what next? Saya sudah studi, sudah sampai S3. Nggak ada S4. Ada sih postdoc, tapi itu bukan S4. Lalu bagaimana? Saya terbuka mencari kehendak Tuhan. Tawaran demi tawaran muncul. Bagaimana kalau tinggal di Amerika? Kan sudah nyaman, di sana sudah 7 tahun, kedua anak lahir di sana. Lalu saya dan istri mulai memikirkan, bergumul, mencari kehendak Tuhan. Kalau di Amerika, opsinya apa? Kalau pulang Indonesia, opsinya apa? Nah, kami mengumpulkan semua opsi itu dan mencari, saudara. Dan akhirnya Tuhan pimpin kami untuk kembali ke Jakarta, kembali ke Indonesia, dan bergabung dengan Alma Mater, STT Reform Indonesia. Sedikit promosi. Nah, saudaraku, orang tua saya yang justru, keluarga saya, kakak-kakak saya yang justru kaget ketika saya mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia dan ke Jakarta, saudaraku. Macet, ngapain lo ke situ? Mereka berkata, nggak usah pulang, di Amerika saja. Loh, orang mau pulang kok nggak malah suka ya? Kan sekarang jadi lebih dekat saya daripada dari Amerika ke Surabaya, jauh sekali. Nggak usah pulang, lebih enak di sana. Kalau kami pergi ke sana ada yang nganter-nganter nanti katanya. Saudara, akhirnya saya pilih Indonesia. Saya pulang kembali ke Alma Mater, sekolah Alkitab yang kecil.
Ada beberapa tawaran untuk sekolah Alkitab yang lebih besar. Tetapi entah bagaimana Tuhan pimpin untuk ke tempat yang lebih kecil. Sampai sekarang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh mencicipi bagaimana memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin besar, saya semakin kecil. Tidak mengikuti apa kata orang, tetapi mencari apa kata Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan yang memanggil saudara, memperlengkapi saudara, nanti suatu saat Tuhan akan mengutus Anda ke daerah manapun di Indonesia ini, atau mungkin di luar negeri, karena Timor Leste setahu saya sudah luar negeri. Kemanapun Tuhan pimpin Anda, ingat, Tuhan yang sedang bekerja di dalam segala sesuatu. Sadarilah, tanggalkan kesombongan Anda yang mengatakan bahwa aku bekerja di dalam segala sesuatu. Tetapi akuilah, Allah lah yang bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, kesadaran apa? Ayat 28, di sana Yohanes berkata demikian. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia bukan Tuhan. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia bukan Mesias. Dia sadar perannya apa dalam dunia ini. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia sadar, dia menemukan hal itu. Saudaraku, Yohanes pasal 1 ini menceritakan sebuah landscape yang sangat menarik. Saya ingin kalau saudara buka Alkitab Anda, saudara akan menemukan itu. Mulai dari pasal 1 ayat 6 sampai 9, pasal 1 ayat 6 sampai 9, di sana Yohanes Pembaptis berkata, aku bukan Mesias itu. Aku bukan Mesias. Injil Yohanes mencatat datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Rasul Yohanes mencatat Yohanes Pembaptis bukan terang itu, dan itu diilustrasikan mulai dari hari-hari pertama. Mulai dari pasal 1 ayat 19, inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Dan Yohanes Pembaptis berkata, aku bukan Mesias. Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu hari pertama, saudara. Encounter Yohanes Pembaptis di dalam ladang pelayanannya. Dan kemudian hari kedua, saudara lihat ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Yang mulai mengarahkan orang itu kepada Sang Mesias. Dan terus hari ketiga, ayat 35 sampai 39. Hari keempat, ayat 40 sampai 42. Hari ke-5 dan ke-6, ayat 43 sampai 50. Dia memberikan murid-muridnya kepada Yesus. Ikutlah Yesus. Saudara lihat pergeseran dari siapa Yohanes Pembaptis sampai kepada siapa Kristus, dan mulai pasal 2 ayat yang pertama, nama Yohanes Pembaptis tidak disebut lagi. Di sana menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus di perjamuan kawin di Kana. Saudaraku, ada transisi dari siapa Yohanes kepada siapa Yesus, dan peran Yohanes Pembaptis adalah menunjuk kepada Yesus, bukan yang lain. Bukan kepada dirinya, tetapi kepada Yesus. Dan di sini kita melihat sampai pada ayat pasal yang ketiga, tadi yang kita baca, saudaraku, Yohanes Pembaptis sudah punya banyak sekali pengikut, dan semua pengikut itu mulai berangsur-angsur berkurang, berpindah mengikut Yesus. Dan Yohanes berkata kepada para muridnya yang komplain, kenapa engkau diam saja ketika pengikut-pengikut kita itu semakin berkurang? Yohanes Pembaptis berkata, engkau sendiri bisa bersaksi, dan engkau sendiri tahu aku bukan Mesias.
Dia tahu perannya, dia kerjakan perannya dengan konsisten. Karena dia sadar, itulah peran yang Tuhan mau dia kerjakan. Dia bukan mencari pengikut untuk diri sendiri, tetapi panggilannya adalah untuk memimpin orang kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, peran Yohanes Pembaptis itu adalah peran seperti sumpit di restoran bakmi. Sumpit di restoran bakmi. Sumpit itu berguna untuk makan mie, tetapi sumpit itu tidak pernah menjadi pusat. Kalau restoran itu enak karena bakminya, bukan karena sumpitnya. Kalau tangkap maksud saya? Peran saudara dan saya adalah peran sumpit di restoran bakmi. Dan saudara mesti ingat bahwa kita tidak sedang berada di tengah-tengah festival sumpit sedunia. Bukan, tidak pernah ada itu terjadi. Bukan adu antara sumpit yang satu dengan sumpit yang lain. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih anti bengkok, mana yang pegangannya itu pas teksturnya, mana yang bertahan lama. Enggak, kita itu sumpit satu kali pakai buang. Saudara dan saya seperti lampu sorot di tengah sebuah konser. Orang datang ke konser bukan karena lampunya, tetapi karena penyanyinya. Joni Eareckson Tada, tahun 1976 ketika dia berusia 17 tahun, dia sedang berrekreasi di pinggir pantai. Dia naik ke atas bebatuan yang cukup menjorok tinggi. Dia melihat ke bawah, tampaknya air itu cukup dalam. Maka dia meluncur, diving. Ketika dia meluncur, ternyata itu air yang dangkal. Terjadilah kecelakaan. Syarafnya itu mengalami hantaman yang begitu keras, sehingga dia sejak saat itu umur 17 tahun menjadi seorang yang quadriplegic. Dari kepala ke bawah lumpuh, tidak bisa bergerak. Dia protes kepada Tuhan yang dia baru kenal, dia masih remaja umur 17 tahun. Kenapa Tuhan? Why? Sampai akhirnya dalam kisah yang tidak mungkin saya jelaskan detailnya ini, saudaraku, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Yang quadriplegic ini, pakailah aku. Tapi tidak berhenti di sana pengalamannya. Tahun 97 ketika dia berusia 38 tahun, dalam kondisi yang masih quadriplegic itu dia mengalami chronic pain, saudaraku. Rasa sakit yang kronis sekali. Tidur tidak enak, bangun tidak enak, saudaraku. Tetapi tidak berhenti di sana, tahun 2010 dia didiagnosis breast cancer, kanker payudara. Dan waktu hendak masuk di dalam second round dari kemoterapi ronde kedua, dia didiagnosis lagi kena pneumonia. Joni Eareckson Tada, kalau saudara ada di sana, saudara sebagai Joni, apa yang akan saudara lakukan? Saudara, satu kali Francis Chan, seorang pendeta di Amerika, menulis email kepada Joni. Pak, quadriplegic kok bisa baca email? Bisa, saudaraku, teknologi. Francis Chan tulis email, Joni, aku mendengar engkau mengalami ini dan itu. Aku berdoa buatmu, bagaimana keadaanmu? Dan menurut pengakuan Francis Chan, dalam salah satu khotbahnya, Joni menjawab demikian. Francis, aku juga mendengar banyak hal yang baik tentang engkau, bagaimana engkau dipakai Tuhan, puji Tuhan. Mengenai keadaanku, dia katakan, aku sudah tidak lagi bertanya, mengapa?
Aku sudah tidak lagi bertanya mengapa. Tadinya dia bangun tidur, mengapa Tuhan? Kok aku tidak bisa begini? Mengapa Tuhan aku nggak bisa bersihkan diriku sendiri? Aku harus bergantung kepada nurse yang setiap hari harus cebokin aku, harus ganti bajuku, harus mandiin aku. Aduh, betapa tidak nyamannya. Mengapa Tuhan? Mengapa sekarang? Mengapa aku? Mengapa seperti ini? Johnny berkata, aku sudah tidak lagi bangun pagi bertanya why. Sekarang setiap kali aku bangun pagi, aku bertanya how. Bagaimana? Bagaimana Tuhan supaya aku bisa memuliakan Kau lebih lagi hari ini? Bagaimana Tuhan supaya ketika aku berbicara di hadapan konferensi ini, aku bisa memberitakan Engkau. Bagaimana Tuhan ketika aku berjumpa dengan suamiku Ken Tada itu, aku bisa menyatakan Kristus kepadanya. Bagaimana Tuhan ketika aku mengalami kesulitan, orang justru melihat Kristus tinggal di dalam aku. Dan bukan aku hidup menurut diriku sendiri. Bagaimana Tuhan ketika aku menjalani hidup ini, aku tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Wow. Johnny mengetahui perannya dalam hidup ini sebagai sumpit, sebagai lampu sorot yang menyorotkan fokus hidupnya itu kepada Kristus. Kesadaran yang ketiga, saudara perhatikan di ayat 29 dan ayat 30. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Sukacita sebagai seorang sahabat. Bukan sebagai pelakor. Ini mah bukan pelakor, pebinor. Ya, karena sama-sama laki. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Kesadaran yang ketiga adalah kesadaran bahwa Kristus adalah pusat pelayanan. Yohanes Pembaptis berkata kepada para muridnya, dengan menggunakan metafora perjamuan kawin, saudaraku. Dalam perjamuan kawin yang paling berbahagia itu mestinya adalah sang mempelai, baik mempelai wanita maupun mempelai laki-laki. Dan dia menempatkan dirinya hanya sebagai sahabatnya. Aku adalah sahabat mempelai laki-laki. Kristuslah sang mempelai laki-laki itu. Ini bahkan bukan pestaku. It's not even my own party. Ini bukan untuk merayakan keberhasilanku. Ini bukan untuk merayakan siapa aku. Tetapi untuk Kristus dan siapa Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kapan terakhir saudara dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, it's all about you, it's not about me. Tuhan, aku ingin Kau sukacita, karena di sanalah sukacitaku. Yaitu ketika Tuhan sukacita. Saya harus jujur mengakui bahwa saya juga jarang. Dan setelah mendengarkan, membaca, merenungkan kembali khotbah ini, saya mau. Dan saya berharap saudara mau bersama-sama dengan saya dan kita menaikkan doa kita. Tuhan, aku ingin membuatmu sukacita. Aku ingin menyenangkan Engkau. Menyenangkanmu. Nah, kapan terakhir saudara berdoa seperti itu? Ayo kita doa lagi. Saya jujur, saya sering bertanya Tuhan, ampuni aku sudah membuat sedih hatimu. Terlalu sering saya doa seperti itu, kan? Ya kan? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Saudaraku, menarik sekali bahwa sukacita yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, ini bukan sukacita seperti dunia. Sukacita seperti dunia adalah ketika dunia mendapatkan apa yang dia mau, sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan rencananya. Dan ketika rencana itu tidak terjadi, ekspektasi itu tidak terpenuhi, sukacita itu hilang.
gampang sekali terombang-ambing oleh rupa-rupa angin emosi. Tetapi perhatikan saudaraku, Yohanes Pembaptis sukacita bahkan ketika pengikut-pengikutnya tidak ada lagi. Yohanes Pembaptis sukacita bahkan ketika dia menjadi semakin lama semakin tidak populer. Yohanes Pembaptis justru semakin sukacita ketika dia mungkin mulai memikirkan masalah logistik. Waduh, sekarang pendukung kita sedikit, lalu bagaimana kita makan? Tetapi dia justru bersukacita karena perannya itu dia bisa lakukan dengan baik dan sang pusat pelayanan itu diagungkan tinggi. Saudara perhatikan, sukacita seperti ini bukan sukacita dunia, tetapi ini adalah sukacita surgawi. Sukacita yang Alkitab katakan ini adalah buah roh. Yang lahir, diproduksi oleh Roh Kudus di dalam hati anak-anak Tuhan yang hidup peka terhadap isi hati Tuhan. Dia akan ikut beresonansi. Buah roh itu adalah buah resonansi. Hanya muncul ketika kita sejalan dengan Tuhan. Kasih, sukacita, penguasaan diri, kemurahan hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya muncul ketika saudara dan saya beresonansi dengan Tuhan. Nah, maka sukacita ini adalah sukacita resonansi. Perhatikan, sukacita Maria. Benediction. Magnificat. Maria nyatakan kepada Tuhan, oh siapakah aku ini? Sehingga aku boleh menjadi ibu dari juru selamat. Ibu dari Tuhanku sendiri. Sekalipun saudaraku kesulitan-kesulitan banyak sekali menghadang di depannya. Dia akan dirajam batu. Dia akan disalah mengerti banyak orang, difitnah, dia akan dikucilkan, tetapi dia tetap sukacita karena dia tahu dia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Aneh sekali. Ini sukacita surgawi, sukacita yang tidak peduli kepada penderitaan. Sukacita yang bisa hadir bersama-sama dengan penderitaan. Ini cuma sukacita surgawi. Itulah sebabnya saudara bisa mendengar seruan dari pemazmur, Mazmur 73. Apa yang ku ingini di surga selain engkau, apa yang ku ingini di bumi selain engkau, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Engkau adalah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Wah, luar biasa. Ayub berkata, masa sih kita itu cuma mau menerima apa yang baik dari Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan Ayub tidak jatuh dalam dosa. Karena dia punya sukacita mengikut Tuhan di tengah penderitaannya. Saudaraku, sukacita ini akan muncul. Tadi saya sudah katakan ketika kita beresonansi dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa beresonansi dengan kehendak Tuhan jikalau Anda menjadikan Kristus satu-satunya pusat pelayanan Anda. Aku melayani untuk Kristus, saudaraku. Orang-orang seperti ini, orang-orang betul-betul semakin lama semakin dewasa mengikut Tuhan. Dia tidak semakin rajin hanya karena pujian, dia juga tidak menjadi kendor hanya karena kritikan. Orang yang semakin rajin ketika dilihat orang yang semakin rajin ketika mendapatkan pujian, dia tidak sedang melayani Tuhan, dia sedang melayani dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang melayani Tuhan, saudara, aku tidak peduli orang lain katakan apa, yang penting aku tanggung jawab, yang penting aku kerjakan, aku terus-menerus mengevaluasi, mendengarkan masukan orang tetapi tidak bergantung kepada masukan itu, aku akan bersukacita bagi Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, sukacitaku penuh. Dan itu adalah sukacita yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Saudara, saya ingin membagikan satu rahasia. Saya yakin saudara bisa tangkap dengan cepat. Kalau saudara dan saya berharap kepada kemampuan manusia, entah itu diri kita ataupun orang lain, ya, kalau kita berharap dan bergantung kepada kemampuan manusia, entah diri atau orang lain, kita hanya akan melihat apa yang manusia mampu lakukan. Oke? Making sense ya?
Make sense kan ya? Kalau kita hanya bergantung kepada manusia, kita hanya akan melihat mentok-mentoknya itu adalah apa yang manusia bisa lakukan. Tetapi, jika saudara berharap kepada Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha dahsyat, maha tidak terbatas, saudara akan melihat apa yang Allah mampu lakukan. Sekarang pertanyaannya adalah engkau mau bersandar kepada siapa? Siapa yang akan menjadi pusat energimu? Siapa yang akan menjadi pusat pelayanan kita? Saudaraku, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kalimat ini tidak memberikan kepada kita legitimasi untuk menjadi orang yang semakin malas. Ya, biar dia semakin besar. Aku jadi orang yang tidak bermakna saja. Tidak, saudara. Karena Yohanes Pembaptis berkata, aku adalah sahabatnya. Sahabatnya yang bersuka cita. Sahabat punya peran. Tetapi ingat, perannya bukan mengganti tempat dari sang mempelai. Bukan. Tetapi menjalankan peran sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Artinya lewat apa yang aku kerjakan, biarlah Kristus itu semakin ditinggikan. Semakin kita bekerja keras, semakin kita memberikan pusat pelayanan itu hanya kepada Tuhan, semakin kita beresonansi dengan kehendak Tuhan, sukacita itu semakin besar dan dunia akan melihat, wow, kok bisa? Di tengah kesulitan, dia tetap memuji dan meninggikan Tuhan dan tidak bisa digeser imannya. Pasti ada sesuatu yang lebih besar dari dia ada di dalam dia. Orang akan tahu. Karena manusia biasa pasti sudah gugur. Dengan demikian saudara meninggikan Tuhan. William Carey, sebelum dia meninggal dia berkata, when I am gone, don't talk about William Carey. Talk about William Carey's Savior. I desire that Christ alone might be magnified. Biarlah ini menjadi doa kita, saudaraku. Kalau saya mati nanti, jangan bicara tentang saya. Tetapi bicaralah tentang juru selamat saya. Dan saya ingin Kristus saja yang ditinggikan. Mari kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan. Katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, bukan ikut-ikutan, bukan karena emosi belaka. Tetapi dengan iman, akal pikiran, akal budimu, seluruh jiwamu. Katakan, jikalau engkau memang digerakkan oleh Tuhan untuk mengatakannya, Tuhan, biarlah engkau semakin besar, aku semakin kecil. Aku ini sumpit, aku ini hanya lampu sorot. Orang tidak datang karena aku, orang datang karena Kristus. Aku ingin memimpin banyak orang kepada Kristus. Kalau aku guru, aku ingin membawa murid-murid, rekan-rekan guru yang lain, orang tua untuk mereka melihat Kristus lewat perkataan dan perbuatanku. Kalau aku menjadi perawat, lewat pelayananku, lewat perkataanku, aku ingin orang melihat Kristus sedang melayani mereka. Kalau aku seorang psikolog, aku ingin klien-klien, orang yang aku layani, yang konseling dengan aku, mengalami Kristus lewat pelayananku. Kalau aku orang tua, aku ingin anak-anakku, pasanganku, mengalami Kristus lewat aku. Karena itulah peran yang Tuhan berikan kepada kita. Peran satu-satunya. Menjadi Kristus kecil. Berdoalah. Ya Tuhan, ini kami. Utuslah kami. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Biarlah Engkau semakin diagungkan tinggi melalui kehidupan kami.
tolong kami memiliki kesadaran-kesadaran itu. Biarlah Roh Kudus leluasa menolong kami bertumbuh hidup di dalam iman oleh darah anak Yesus, oleh darah anakmu yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah mati buat kami, memberikan kami hidup yang baru, hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.